Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Miss Rina's video. And in this video we are gonna learn about something called ability. Jadi dalam video ini kita akan talk about ability, berbicara mengenai ability. Ability itu semacam skill, apa yang kita bisa lakukan. Nah, dalam bahasa Inggris kita menyatakan kemampuan kita dapat melakukan apa saja itu dengan ungkapan can, dengan kata can dan able to. Nah, can dan able to sendiri artinya dapat atau bisa. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan, yang tidak bisa kita lakukan? Nah, kita tinggal tambahin not saja, jadinya can't atau cannot, artinya tidak bisa. Dan kalau able to, kita tambahkan not di depan able to menjadi not able to, tidak mampu, tidak bisa. Oke, next kita fokus ke can dulu ya. Oke, di sini saya memiliki dua saudara, namanya John and Shelly. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kalau John ini laki-laki ya, jadi he can drive a car, a bus, and a truck. Dia bisa mengendarai mobil, bis, bahkan truk. Dia juga bisa lift heavy objects. He can lift heavy objects. Dia bisa mengangkat benda-benda yang berat. Tapi he cannot sing really well. Dia tidak bisa menyanyi dengan baik. Lalu kalau Shelly, karena dia itu penyanyi ya, jadi she can sing really well. Dia dapat menyanyi dengan bagus. Dia juga she can play piano. Dia bisa bermain piano. Akan tetapi she cannot lift heavy objects. Dia tidak bisa mengangkat benda-benda yang berat. Nah, dilihat dari sini, ketika kita mengungkapkan kalau seseorang bisa melakukan sesuatu, kita menggunakan can. Sedangkan ketika kita atau seseorang tidak bisa melakukan sesuatu, kita gunakan cannot. Jadi kita menggunakan can atau saat ingin membuat kalimat sangat mudah. Kita tidak perlu memperhatikan subjeknya I, she, he, it, we, you, they. Tidak ada perubahan terhadap can ini. Jadi apapun subjeknya, I, we, you, they, he, she, atau it, can tetap tidak ada perubahan, can. Nah, kemudian diikuti dengan verb. Nah, bahkan kata kerja yang mengikuti can ini juga tidak berubah. Jadi misalnya di sini he can drive. Jadi drive, mengendarai, ini bentuk dasar kata drive. Jadi misal kamu ingin pakai in-nya, he can driving, he can lifting, he cannot singing, tidak bisa. Jadi setelah can atau cannot harus diikuti kata dasar kata kerja tersebut. Harus sing, tidak singing, harus lift tapi tidak lifting. Begitu. Jadi rumusnya adalah subjek apapun diikuti can atau cannot, kemudian diikuti kata kerja bentuk dasar yang tidak ditambahin in dan tidak ada tambahan embel-embel lain. Lalu bagaimana dengan kalimatannya? Nah, rumus menggunakan kalimatannya saat menggunakan kata can adalah can tadi diberikan di awal kalimat, kemudian diikuti subjek ditambah dengan kata kerja, ditambah question tag atau tanda tanda tanya. Contohnya
he can drive a car, ini adalah kalimat positifnya. Kalau diubah menjadi kalimat tanya menjadi can he drive a car? Can he drive a car? Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya, he can lift heavy objects. Dia bisa mengangkat benda-benda yang berat. Kalau diubah jadi kalimat tanya, sama seperti yang di atas, kita taruh can di depan, jadinya can he lift heavy objects? Dapatkah dia mengangkat benda-benda yang berat? Nah, ini kan kemampuan yang dia bisa. Lalu bagaimana dengan kemampuan yang tidak bisa dia lakukan? Contoh yang di atas tadi, kita kasih contoh yang lain ya. He can't stay awake at night. Dia tidak bisa terbangun di malam hari. Dia tidak bisa. Contoh selanjutnya adalah he can't stay awake at night. Dia tidak bisa melek di malam hari. Dia tidak bisa terbangun. Contoh selanjutnya adalah he can't stay awake at night. Dia tidak bisa terjaga di malam hari. Nah, kalau ini dibuat menjadi kalimat tanya, kira-kira jadi seperti apa ya? Nah, tetap can-nya di depan, tapi kita tambahkan not setelah subjek. Can he not stay awake at night? Can he not stay awake at night? Dapatkah dia terjaga di malam hari? Tidak dapatkah dia terjaga di malam hari? Nah, karena ini kalimat tanya, berarti harus ada jawabannya, entah yes atau no. Jadi kalau dijawab yes, berarti yes he can. Kalau no, no he can't, atau no he cannot. Nah, oke, seperti itu. Atau kalau subjeknya I, jadinya yes I can, no I can't. Kalau subjeknya we, yes we can, no we can't. Seperti itu. Tinggal kita ganti subjeknya saja. Oke, next. Karena tadi sudah can, sekarang able to, artinya sama, bisa. Akan tetapi ini agak susah karena kita harus menambahkan to be, tergantung dengan subjeknya. Misal subjek I, saya, jadinya I am able to drive a car, contohnya. Nah, I am di sini to be khusus subjek I ya. Jadi setelah kata subjek kita tambahkan am, baru ditambahkan dengan able to. Berarti saya mampu mengendarai mobil. Lalu kita coba subjek he, she, it ya. Kalau we dulu, kita coba subjek we. We, to be yang biasa digunakan adalah are. Jadinya we are able to drive a car. Kita mampu mengendarai sebuah mobil. Kalau you, to be-nya juga sama are, jadinya you are able to drive a car. Kamu mampu mengendarai sebuah mobil. They sama, to be-nya are, jadinya they are able to drive a car. Mereka mampu mengendarai sebuah mobil. Nah, selanjutnya subjek he, dia laki-laki. He pastinya to be-nya adalah is, jadinya he is able to drive a car. Dia mampu mengendarai mobil. Sama dengan she, to be-nya is, jadinya she is able to drive a car. Dia mampu mengendarai mobil. Dan terakhir subjek it ada is untuk to be-nya. Jadi it is able to drive a car. Nah, semua ini adalah kalimat positif. Dan untuk kalimat negatif, kita tinggal tambahkan not setelah to be. Jadinya kalau subjek I am not able to drive a car. Kalau subjek dengan to be are, jadinya we are not able to drive a car, atau you are not able to drive a car, atau they are not able to drive a car. Nah, sama dengan
subjek he, she, it, tinggal tambahkan not setelah to be is. Jadinya he is not able to drive a car, she is not able to drive a car, or it is not able to drive a car. Oke. Lalu kalimat tanyanya, nah yang diubah yang maksud saya yang dipindah di depan ketika membuat kalimat tanya bukan able to seperti can tadi ya, tapi yang dipindah adalah to be-nya. Jadinya ketika subjek am I able to drive a car, lalu kalau to be-nya yang are, jadinya are we able to drive a car, atau are you able to drive a car, seperti itu. Kalau to be-nya is, jadinya is dulu. Is he diikuti subjek is he able to drive a car, atau is she able to drive a car. Nah, seperti itu. Okay, this is the end of this video. Thank you for watching. I hope you learned a lot from this video, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.